Shalom semua warga kerajaan. Dengan penuh sukacita kita memasuki bulan yang baru. Dan bulan yang lalu temanya adalah Loving the King. Apa tanda kita mengasihi Tuhan? Kita mencintai perintah-perintahnya. 1 Yohanes pasal 5 ayat ketiga, inilah kasih kepada Allah, kepada Sang Raja. Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintahnya tidak berat, not burdensome. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Ya, bukan akan tetapi telah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain pada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua perintah-perintah yang dari kepercayaan apapun itu berat. Perintah yang dilakukan dalam firman Allah itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia karena lebih berat. Bayangkan Tuhan Yesus berkata, ya, Sang Raja itu berkata, engkau telah mendengar, jangan berzina. Tapi barang siapa melihat wanita dan menginginkannya dalam hatinya, terjemahan lain, bergerak syahwatnya, telah berzina dalam hatinya. Tetapi jaminan firman Tuhan ini perintahnya tidak berat. Kenapa? Karena kita sudah lahir daripada Tuhan. Dan dijamin bahwa kita mengalahkan dunia dengan iman dan percaya mengandalkan Tuhan Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, perintah Tuhan itu untuk kepentingan kita. Karena itu saya banyak mengajarkan the law of the kingdom. Hukum-hukum kerajaan. Namanya hukum, kita mesti menyesuaikan dengan hukum itu. Ini bukan soal hukuman. Kalau saya bicara hukum itu law, misalnya hukum gravitasi. Kalau kita tidak menyesuaikan dengan hukum gravitasi, kita yang celaka, bukan? Demikian juga firman Tuhan berkata, akan mengalahkan dunia. Pada waktu saya bertobat, apa tanda saya bertobat? Istri saya melihat, saya mencintai firman Tuhan. Saya menghabiskan waktu saya yang biasa dilakukan untuk hal yang sia-sia. Untuk membaca, I devour, saya menelan, saya menikmati firman Tuhan. Ketika baru bertobat ya seperti minum susu lah, seperti anak kecil. Lalu kemudian karena ya harus baca seperti nasi. Tetapi sekarang sudah delight. Menikmati firman Tuhan. Ketika aku menemukan firman-Mu, aku menikmatinya. Dan firman Tuhan berkata perintahnya tidak berat. Kalau kita mengasihi Tuhan, saudara yang kasih, perintahnya sama sekali tidak berat. Karena dia memberikan grace, multiplied grace untuk melakukan perintahnya. Karena Yesus berkata, hai datang padaku, mari kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Berbeban apa itu? Perintah-perintah dari dunia ini. Barang siapa yang lahir dari Allah telah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan kita. Our faith, iman kita. Saudara yang kasih Tuhan, kalau saudara mau cek apa betul-betul I love the King, dia melakukan perintahnya. Yohanes 15 juga mengatakan begitu. Barang siapa mengasihi aku, dia melakukan segala perintahku. Bukan sebagian ya. Segala perintahku. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan itu bukan diktator, dia Bapak yang paling baik. Tapi yang tidak melakukan perintahnya ya rugi sendiri. Satu hari saudaraku ada orang terus telepon saya. Kenapa kamu mengajarkan persepuluhan? Saya bilang persepuluhan itu menguntungkan kita bukan? Karena persepuluhan itu ma'asir. Ya nilai tambah. Kamu tidak mau ya terserah. Perhatikan keadaanmu. Kamu selalu ditipu orang, selalu dimakan belalang. It's up to you. Karena perintah Tuhan itu tidak berat. Dan perintah Tuhan justru membuat kita ada di bawah kasih karunia Tuhan yang berlimpah. God bless you warga kerajaan. Amin.
no one else like you.
There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else like you. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ayo kita akan mendengarkan firman Tuhan lagi. Mari kita buka hati sama-sama dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk waktu ini. Kami bersyukur kami bisa mendapat kesempatan lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati dan kami sangat lapar akan firman-Mu. Bicara Tuhan, Roh Kudus tolong kami menerjemahkan masuk dalam hidup kami atas isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, saudara, warga kerajaan sorga, tahun ini Rock Ministry punya tema Multiplied Grace. Dan beberapa minggu ini kita secara serial belajar tentang bagaimana kita mengasihi Sang Raja. Dalam kaitan dengan tema tahun ini, saya rindu saat ini di awal April ini sharing tentang bagaimana kita yang mengalami pelipat gandaan kasih karunia harusnya juga pada saat yang bersamaan kita mengalami pelipat gandaan kasih kita kepada Tuhan. Multiplied grace, multiplied love. Sesuatu yang secara otomatis atau orang juga sebut konsekuensi yang sangat logis apabila kita yang mengalami kasih karunia yang berlimpah-limpah, maka pada saat yang sama kita juga harus mengingatkan diri kita bahwa kita harus ada di dalam kasih kepada Tuhan yang berlimpah-limpah. Dari Tuhan, Dia melimpahkan kasih karunia-Nya, melipat gandakan kasih karunia dari Tuhan. Dan dari kita melipat gandakan kasih kita, cinta kita kepada Tuhan. Sesuatu yang logis. Kalau saya tidak bilang malah seharusnya itu terjadi. Kita yang mengalami pelipat gandaan kasih karunia, setidaknya sampai saat ini, masuk bulan April, bulan keempat, mungkin saudara berpikir sampai bulan keempat ini, pelipat gandaan kasih karunia apa yang saya alami? Mungkin tidak ada tanda-tanda seolah-olah kita mengalami pelipat gandaan kasih karunia. Tapi saya juga mempercayai bahwa kita atau keberadaan kita hari ini sudah menunjukkan bahwa kita ada dalam kasih karunia Tuhan yang berlipat ganda. Kenapa? Lihat sudah dikasih Tuhan dalam berbagai kesusahan hidup, pergumulan, dalam berbagai tantangan yang luar biasa sepanjang awal tahun ini. Ya macam-macam ya. Sekarang semua harga naik. Segala analisa lah dari yang paling tahu dan yang sok tahu sudah dikasih Tuhan. Ada yang bilang karena efek perang, ada yang bilang karena biasa mau lebaran gitu ya sudah dikasih Tuhan. Ada banyak lah. Tapi apapun itu kita mempercayai bahwa sekarang kita sudah hidup di dalam kasih karunia Tuhan, bukan cuma kasih karunia biasa tapi berlipat-lipat. Saya mengajak apapun keadaan kita hari ini, mari kita mau mengambil keputusan, mumpung di bulan atau serial pengajaran Loving the King ini, kita mengambil keputusan, oke, dari Tuhan akan memberikan kita kasih karunia yang berlipat kali ganda. Saya akan mengasihi Tuhan berlipat kali ganda. Setidaknya itu adalah tindakan iman kita, bahwa kita mempercayai bahwa kita hidup di dalam multiplied grace. Amin. Nah, ayat sepanjang tahun ini sekali lagi saya mau kita baca sama-sama dari 1 Petrus pasal 1 ayat 2. Cuma saya mau teruskan ke bawah. Sesungguhnya di awal-awal tahun kita pernah baca juga sampai bagian ke bawah. Ayat 2 bilang begini ya, mari ikuti sama-sama 1 Petrus pasal 1 ayat 2. Ini ayat tema kita tahun ini. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Ayo bilang, sesuai dengan rencana Allah. Jadi konteks dari semua ini tentang rencana Allah, rencana Tuhan bagi kita dan bagi dunia ini.
Nah, itu penting sekali untuk kita mengerti. Katakan rencana Allah. Jadi saudara mau buat plan, buat rencana, harus, tapi biarlah rencana kita tunduk pada rencana Allah. Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Multiplied grace unto you and peace. Ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Di awal tahun kita belajar memang bahwa multiplied grace itu lebih banyak kepada hal-hal yang sifatnya rohani. Jadi sekalipun secara jasmani, fisik, materi belum kelihatan, tapi saudara percaya ini menerima yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga. Saya mau ingatin lagi, hidup di muka bumi ini, definisi pemazmur 70-80 tahun, ya, 90 tahun sudah bonus, 100 tahun apalagi. Kebanyakan yang kita temui orang 100 tahun, sepertinya umur panjang tapi kok enggak lebih berbahagia. Kalau sudah seumur begitu, apalagi dia sudah mengalami penyakit tua gitu, so dikasih Tuhan ya. Jadi sebenarnya isunya bukan sekedar umur panjang, tapi bagaimana kita memaknai dan menjalani hidup di dalam rencana Tuhan, tujuan Tuhan selama nafas masih diberikan kita hidup di muka bumi ini. Dan itu cuma 70-80, paling banter saya bilang tadi 100 tahun sudah jarang. Artinya apa? Bandingkan dalam kekekalan. Kekekalan. Jadi kalau dia sebuah timeline, hidup kita di muka bumi ini cuma satu titik dari timeline kekekalan itu. Eternal life. Mari, saya dikasih Tuhan ya, berpikirlah seperti kita belajar di awal tahun, berpikirlah kekekalan, berpikir panjang dalam gambaran yang besar. Jadi jangan-jangan hari ini tanpa kita sadari kita sedang hidup dalam pelipat gandaan kasih karunia. Cuma karena dia bernilai rohani paling banyak, maka kita tidak melihatnya. Perlu pandangan iman di sini. Sesuai firman Tuhan bilang tadi ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, itu yang pertama yang kita mau lihat. Selanjutnya kita baca ayat 6. Bergembiralah akan hal itu. Lihat ya, sekalipun sekarang ini kamu seketika, nah tuh ya, harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Waduh, saya mau baca lagi nih. Bergembiralah akan hal itu, akan yang tidak dapat cemar, tidak dapat binasa, tidak dapat layu itu, yang tersimpan di sorga itu. Nah, bergembiralah akan hal itu yang disediakan bagi kita. Sekalipun sekarang ini, April 2022, kamu seketika, katakan sama-sama seketika, ya, harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Mari saudara dikasih Tuhan ya, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Tuh ya, yang menjadi alat ukur kita kadang-kadang untuk menilai pelipat gandaan kasih karunia. Kalaupun dikasih fisik mati bernama emas, dia bilang lebih tinggi dari emas yang fana. Karena kan bandingannya kekekalan, makanya emas jadi fana, jadi sementara, saudara dikasih Tuhan. Yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah di sini ya, di dalam konteks ayat tema tahun ini, ada ayat 8. Ayat 8 ini penting,
karena sesuai dengan tema kita hari-hari ini tentang loving the King. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Wow, kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ini kasih Tuhan. Jadi, saya mau selesai sharing kita saat ini dengan dua bagian penting mengalami pelipat gandaan kasih karunia dan pelipat gandaan cinta kita kepada Tuhan sesuai dengan ayat-ayat yang kita baru baca. Cuma dua bagian penting itu aja. Bagian penting yang pertama kita langsung saja, yaitu ayat 2, bagian akhir, bagian C atau bagian B, sampai ayat 5. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah, multiply grace. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati karena suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara, katakan dipelihara, dalam kekuatan Allah karena imanmu. Jadi bagian yang pertama adalah kita harus percaya dalam rangka kasih karunia Tuhan yang berlimpah. Tahun ini kita imani, kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Tuh dia bilang tadi. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Nah, cuman ada notis karena imanmu. Jadi iman penting untuk meyakini dan mempercayai bahwa kita menerima pelipat gandaan kasih karunia. Lagi ya saya ulang ya. Iman penting untuk kita mempercayai, mengimani bahwa kita ada dalam pelipat gandaan kasih karunia. Iman penting. Iman itu kan tidak melihat, tapi percaya. Nggak ada dasar. Kita percaya, itu iman. Yang kita lihat mungkin enggak. Tapi yang kita percaya bahwa yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak akan layu itu diberikan kepada kita. Dan sekarang kita percaya bahwa kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Oh, saya mau percaya itu. Saya mau percaya. Saya bekerja, saya melayani. Saya bersungguh-sungguh melayani, saya bersungguh-sungguh bekerja bagi Anda yang di bisnis, marketplace, di kampus sebagai mahasiswa, dimanapun profesi Anda, di dalam rumah tangga sebagai seorang ibu rumah tangga. Kita bersungguh-sungguh melakukan destiny kita masing-masing, sambil di dalamnya kita percaya bahwa kita dipelihara Tuhan dengan kekuatannya. Kita bersungguh-sungguh sedang membangun Rock Home. Tapi kita percaya bahwa ini akan terbangun, terpelihara, terprovide, tersediakan oleh kekuatan Allah. Sekalipun mungkin sekarang agak melambat. Tim Rock Home sekarang mau menyesuaikan dengan keuangan dan material. Saya suka bilang sama mereka, ikut ritmenya Tuhan. Jangan mau ngebut-ngebut, tapi Tuhan belum memberikan materialnya sesuai dengan apa yang Tuhan kasih. Nah, karena teman-teman Rock Home, khususnya tim teknis ya, percaya akan hal itu, jadi mereka mengatur ritmenya. Jadi sekarang, sekaligus saya kasih tahu bahwa kita punya bore pile, kita stop dulu ya. Karena uangnya kita pakai untuk menggunakan membangun shear wall yang lebih urgent ya. Tujuannya shear wall itu ya bahasa umumnya mungkin kurang tepat tapi seperti siring ya. Itu yang cukup panjang, lebar mungkin hampir 30 meter sesuai dengan building bangunan gedung gereja kita. 30 sampai 35 meter kalau tidak salah. Sekaligus memperkokoh kedudukan tanah gereja kita yang sudah dimulai fondasinya dari pergeseran, potensi pergeseran. Walaupun kita tidak khawatir sekarang karena bayangin 130, almost 140 titik yang kedalamannya hampir 20 meter ya.
roughly secara umum itu ya kalau ambil dia punya jalan tengah sekitar 17,5 meter ke dalam. Wah ya, saudara dikasih Tuhan, itu sudah masuk itu. Titik, bayangin itu. Berarti kokoh sudah tanah Rockhom. Ya, saudara dikasih Tuhan, masih sekarang mau dibangunkan shear wall. Nah, walaupun dalam keadaan yang melambat seperti ini, saya juga percaya bahwa pembangunan Rockhom ini terpelihara dalam kekuatan Allah. Nah gitu, kita ada bagian untuk kita terus berjuang membangun, menggunakan iman. Saya bilang tadi ya, enggak bisa kalau enggak dengan iman. Menggunakan iman percaya kita, melibatkan keluarga rohani, sambil menantikan Tuhan. Terus waktu ada hujan, ada berbagai tantangan, kita hadapi semuanya dengan berbagai cara, gunakan saluran, pokoknya gitu-gitu deh, yang gitu-gitu. Dan seterusnya. Jadi sama dengan kehidupan kita hari ini. Nomor satu bagian penting, kita harus percaya bahwa kita saat ini dipelihara dalam kekuatan Allah. Mari saudara dikasih Tuhan, bilang kepada diri kita, kepada usaha kita, kepada bisnis kita, profesi kita, bahwa saya dipelihara dalam kekuatan Allah. Sesuai dengan firman. Saya percaya, karena itu iman, bahwa saya dipelihara dalam kekuatan Allah. Di kampus, di sekolah, di marketplace, dalam bisnis, dalam pelayanan, saya dipelihara dalam kekuatan Allah. Dipelihara dalam kekuatan Allah. Kadang-kadang kita enggak bisa mikir lagi bagaimana target ini bisa tercapai akhir bulan. Untuk beberapa teman di dunia asuransi, perbankan, dunia kontraktor, supplier gitu, saudara dikasih Tuhan. Ada target-target perusahaan di mana saudara kadang-kadang kehilangan damai sejahtera dengan target-target tersebut. Mari ucapkan dengan iman bahwa saya percaya saya dipelihara dalam kekuatan Allah. Oleh iman saya. Samping kita terus melakukan bagian kita, bekerja dan seterusnya. Saya bilang kepada adik-adik saya di komsel saya for your information, setiap minggu saya dengan Yanti ikut 2 komsel. Jadi gembala saudara tidak hanya nyuruh komsel, saya berkomsel ya. Bahkan lebih serem istri saya ya, Bu Yanti. Mungkin 5 komsel per minggu karena dia harus handle komsel-komsel roket juga gitu ya. Jadi dia komsel every day. Komsel ini selesai, lanjut komsel lagi. Itu istri saya. Jadi kami sangat percaya komsel soalnya. Kami berdua 2 komsel dan di 2 komsel ini hampir sama, komsel perbankan, para bankers dan asuransi, dan isunya selalu sama, akhir bulan target. Saya bilang ayo bekerja dalam hikmat Tuhan, terus bekerja bersungguh-sungguh, kerja keras, kerja cerdas, kerja iman. Tapi kalau belum sampai, kita mau lihat Tuhan. Kalau akhir bulan memang nggak achieve, nggak target dengan segala daya upaya kita yang sedemikian rupa, ya sudah kita mau lihat Tuhan dong ya, kita mau lihat Tuhan. Kalau memang enggak, apa? Saya sempat bercanda ya, paling-paling dipecat. Tapi jangan resign. Karena beberapa teman itu sudah mulai terintimidasi, mendingan saya resign. Loh, belum tentu juga kok. Tapi lagi 1 hari, Tuhan lagi 1 jam bisa berbuat mujizat kan gitu ya. Lagi 1 hari belum achieve, mendingan sudah memecat diri sendiri. Nah, enggak usah bekerja sampai memang batas sudah selesai. Kita mau lihat mujizat terjadi. Kalaupun memang enggak tercapai, kita mau lihat. Karena ada pengalaman di salah satu anggota komsel, tidak achieve target, dan perusahaan kemudian mengevaluasi, kemudian mereka realistis dengan situasi saat ini, maka targetnya itu disesuaikan. Jadi saudara kita ini di komsel, bukannya saudara dikasih Tuhan didapat warning, tapi dia punya pencapaian yang maksimal itu diterima, bahkan saudara dikasih Tuhan bisa menjadi sebuah benchmark, alat ukur baru untuk pencapaian di asuransinya dia. Luar biasa. Sebenarnya sudah gugup tidak capai target. Ternyata besoknya dapat kebijakan perusahaan membuat standar baru, menyesuaikan dengan situasi saat ini. Dan apa yang dia capai itu masuk gitu. Jadi semacam benchmark, semacam alat ukur untuk pencapaian. Dan dia termasuk yang dikategorikan achieve.
lihat cara Tuhan. Secara angka nggak achieve, tapi kebijakan perusahaan. Tentunya kita nggak pakai iman seperti itu. Nggak mau achieve. Tuhan biarlah standarnya diturunkan. Nggak seperti itu. Maksudnya lihat Tuhan aja. Tuhan kreatif. Dia punya banyak cara. Jadi Sondi kasih Tuhan harus percaya. Kalau memang sudah mepet, semepet Tuhan nggak pernah bergerak atas kemepetan. Nah itu ingat dulu. Kita yang suka mepet-mepet ya, Tuhan tidak pernah bergerak secara atas kemepetan. Jadi kalau lagi 1 jam, batas akhir, Tuhan bisa berbuat banyak dengan 1 jam itu. 1 jam bagi Tuhan masih banyak waktunya, soal dikasih Tuhan. Oleh sebab itu mari kita dengan iman kita, katakan iman, sesuai Alkitab bilang tadi, bahwa kita percaya bahwa kita terpelihara di dalam kekuatan Allah. Yang kedua, yang terakhir, dari bagian penting, pelipat gandaan kasih karunia, pelipatan gandaan kasih kita kepada Tuhan, yaitu 1 Petrus tadi 1 ayat 8. Wah, saya suka ini ya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ini yang saya sebut multiply love. Kasih yang berlipat ganda itu apa sih? Kebanyakan nyanyi, kebanyakan menyembah, berdoa. Oh yes itu. Tapi ini loh, baca ini. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, kamu mengasihi Dia. Itu multiply grace. Cinta sekalipun tidak melihat. Saya punya cerita di komsel saya juga. Epic nih ya. Saya tidak mau sebut namanya karena ini bicara etika. Tapi saya mohon izin ceritakan kisah cintanya yang epic. Seberapa epic. Menjalin cinta. Waktu itu, sekarang sudah mau menikah, mungkin sudah tahun ke-10 ya. Waktu itu, saya dengar kesaksiannya, 8 tahun pacaran. Tahu nggak 8 tahun itu? Tidak pernah lihat mukanya. Karena pakai sosmed. Sosial media, kalau tidak salah Facebook. Tidak pernah lihat mukanya, tapi sejak ditembak di tahun pertama, sampai 8 tahun kemudian, tidak pernah lihat fisiknya. Tapi jadian. Tidak pernah ketemuan 8 tahun. Tidak pernah ketemuan. Dan ini rahasia ya. Kok bisa terjadi? Ya bisa, Tuhan kan bisa. Cinta kan dari Tuhan. Dan calon suaminya ini jemaat JPCC loh, bayangin, tergembalakan dengan baik, bukan orang sembarangan ini. Punya profesi yang bagus. Ya, punya profesi yang bagus. Si cewek adalah anggota keluarga rohani kita, komsel saya bersama saya. Kita itu satu komsel geleng-geleng kepala, bagaimana bisa 8 tahun. Yang pada akhirnya ya saling lihat dan cinta berlanjut. Bahkan sekarang sudah dalam proses ya sudah mau menikah ya, sedang mempersiapkan pranikah. Ya. Sudah dikasih Tuhan, sekalipun tidak melihat, namun kamu mengasihinya. Alkitab bilang. Kata melihat ini tidak hanya melihat fisiknya Tuhan, ingat ya, saya mau kasih tahu. Tapi tidak melihat bahkan campur tangan Tuhan dalam bisnis. Tapi kamu mengasihinya, itu multiplied love. Sekalipun kamu belum melihat mujizat di dalam hidupmu, tapi kamu mengasihinya. Jadi sekalipun kamu belum melihat, katakan sekalipun saya belum pernah melihat. Ya fisik pasti kita tidak bisa lihat, physically, kecuali kedaulatan Tuhan dengan cara Tuhan yang kreatif itu. Tapi pada umumnya kita belum pernah melihat, kita lihat gambaran-gambarannya saja. Tapi apakah itu betul? Karena Yesus di Arab mukanya ke Arab-Araban, Yesus digambar di Cina mukanya sipit, Yesus di Ethiopia lebih hitam, Yesus di Jepang lebih putih. Nah, Yesus yang mana yang kita percaya gambarannya, kan gitu. Jadi kita belum melihat Tuhan pada kenyataannya. Namun kita mengasihi Dia. Bukan hanya tidak melihat secara fisiknya Yesus, tapi tidak melihat Dia dalam bisnis kita, pelayanan kita.
hidup kita. Kita butuh melihat mujizat, butuh melihat kuasa. Tapi sekalipun Alkitab bilang, kamu belum pernah melihat dia. Kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, diulang lagi tuh. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Nah itu saudara dikasih Tuhan, pelipat gandaan cinta kita kepada Tuhan. Haleluya. Saya selesai saudara dikasih Tuhan, 25 menit sharing pada saat ini. Dan saya rindu Anda yang ibadah jam 7 ini, kalau bisa Anda ikut lagi yang jam 9 di waktu-waktu berikutnya. Karena jam 9 nanti yang ngajar adalah pendeta Daniel Panji, seorang pendoa yang diurapi Tuhan. Nabi yang dibangkitkan Tuhan di bangsa ini dari jaringan doa nasional dan pergerakan My Home. Nah, saudara ikutin jam 9 sebentar, tapi terserah schedule-nya kapan, atau saudara mau double karena hari Minggu hari kita istirahat. Saudara, tapi saya bilang buat saudara, mari tahun ini, tahun pelipat gandaan kasih karunia, tapi pelipat gandaan kasih kita juga kepada Tuhan. Bukan cuma dari Tuhan yang memberikan kasih karunia, tapi kita melipat gandakan kasih kita kepada Tuhan. Wow, keren kan saudara dikasih Tuhan? Apa itu pelipat gandaan kasih karunia? Pelipat gandaan kasih kita kepada Tuhan, sekalipun kita tidak melihat dia. Jadi kalau saudara sekarang dalam keadaan hambar, kecewa mungkin, belum melihat pekerjaan Tuhan, mari percayalah bahwa kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Perlu iman di sini. Dan sekalipun kita belum melihat tangan Tuhan berkarya, kita percaya kepada dia. Kita mengasihi dia. Kita bergembira dengan sukacita. Karena kita tahu yang lebih mahal, lebih besar Tuhan sudah karuniakan. Yang tidak dapat cemar, tidak dapat binasa, tidak dapat layu. Itu yang dikaruniakan, yang tersimpan di sorga. Hidup di muka bumi cuma satu titik dari timeline kehidupan eternity, saudara dikasih Tuhan, kekekalan kita, keabadian kita. Cuma satu titik yang di muka bumi ini. Nah yang besar ini, itu yang Tuhan sediakan buat kita. Nggak dapat layu, nggak dapat binasa, nggak dapat cemar. Wih luar biasa saudara. Mari bangkitkan saudara punya pengharapan, saudara punya iman. Ayo melangkah lagi bersama Tuhan. Jangan merajuk sama Tuhan, jangan menjadi kecewa saudara dikasih Tuhan. Mari yang sudah cinta Tuhan, lipat gandakan cinta saudara kepada Tuhan. Mari saudara yang dikasih Tuhan, hiduplah lebih sehat dengan pandangan yang lebih benar. Karena kita percaya kita dipelihara dalam kekuatan Allah oleh iman kita. Wah, saya percaya kita diberkati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Tahun ini kami percaya dengan iman, kami mengalami pelipat gandaan kasih karunia. Terpelihara dalam kekuatan Allah secara hebat. Tapi tahun ini juga kami percaya, kami mau bilang, kami mau hidup dalam pelipat gandaan cinta kami kepada Tuhan. Kasih kami kepada Tuhan. Sekalipun kami tidak melihat Engkau, tidak melihat pekerjaanmu, tidak melihat mujizatmu, tidak melihat kuasamu, kami tetap mengasihi Engkau. Itulah pelipat gandaan cinta kami kepada Tuhan. Dan kami akan bergembira karena sukacita kami di dalam Tuhan tidak bisa dicuri oleh dunia ini. Meteraikan firman ini kami akan bangkit lagi, melangkah lagi di dalam restu dan blessing dan pengurapan dari Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, minggu ini jalan sudah jadi. Jadi sudah tembus sampai atas. Jadi untuk motor sudah bisa mulai masuk. Tetapi untuk mobil karena beton menggunakan umur beton. Jadi ini baru berumur sekitar 7 hari untuk yang belakang ini. Nah yang depan itu baru sekitar 3 hari Bapak Ibu. Jadi paling enggak perlu 14 hari ke depan untuk mobil bisa masuk. Nanti mobil akan bisa parkir di situ. Nah, sementara update pekerjaan di minggu ini, yaitu kita akan finishing di atas itu. Jadi supaya Bapak Ibu kalau mau masuk, itu enak. Dari jalan raya aspal sampai masuk ke dalam, itu begitu lamsam, Ibu tidak perlu khawatir, Bapak Ibu tidak perlu susah untuk masuk. Di sini kita juga persiapan untuk tambahan untuk nanti tempat parkir, baik itu parkir motor ataupun mobil, kita sudah mulai rapikan. Nah, pekerjaan minggu ini sudah mulai masuk ke Sirbol di jalur E, yang di sana ada eksavator, sudah mulai dikupas untuk tanahnya, untuk diambil
besi dari tulangan untuk di ininya, di borpel. Nah nanti kita pas kita mulai lihat, kita pasang serwol, dinding beton. Dinding beton ini akan setinggi tanah existing itu untuk kemudian kita ratakan dan itu akan jadi jalur elevasi untuk parkir di atasnya teater. Jadi puji Tuhan, update minggu ini seperti itu. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk perjamuan kudus. Saya jemput kita semua sama-sama bangkit berdiri. Para imam yang di rumah juga bisa mempersiapkan, membagi-bagikan roti dan anggur yang ada di rumah pada anggota keluarga yang lain. Kita masuk ke perjamuan kudus. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini kami boleh ada, kami boleh mengikuti ibadah Tuhan. Kami boleh masuk Tuhan perjamuan kudus Tuhan. Kami mau manunggal dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur buat pemeliharaan yang sempurna bagi setiap kami Tuhan. Bahkan pagi hari ini kami boleh dibawa untuk kami boleh masuk semeja dengan Engkau, sehidangan dengan Engkau Tuhan. Kami mau manunggal dengan Engkau melalui perjamuan kudus ini Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Kita angkat roti yang sudah saudara pegang masing-masing di tangan kanan kita. Mari kita angkat melebihi kepala kita saudara. Saya bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Adakah saudara percaya bahwa roti yang kita pegang ini adalah benar-benar tubuh Kristus? Mari saudara kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan cawan yang ada di tangan saudara. Sama-sama kita ucapkan ini saudara. Aku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Saya bacakan firman Tuhan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Adakah saudara percaya bahwa cawan yang kita pegang ini adalah benar-benar darah Kristus? Mari kita minum dengan percaya saudara dalam nama Yesus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh duduk sehidangan dalam perjamuan kudus pada hari ini Tuhan. Kami mau manunggal dengan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa pemeliharaan Tuhan begitu sempurna. Bahkan hari ini kami boleh dengar firman Tuhan, kami boleh dikuatkan. Biarlah kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami boleh berjalan semakin hari semakin kuat Tuhan bersama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat perjamuan kudus pada hari ini Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara kita satukan hati kita masuk dalam doa syafaat. Kita angkat tangan kita. Ayo kita berkati bangsa negara. Tuhan, kami berdoa pagi hari ini Tuhan untuk bangsa negara kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami perkatakan Tuhan, shalom Tuhan bagi bangsa kami Tuhan. Biarlah bangsa kami melalui segala pergumulannya, segala permasalahannya Tuhan. Bangsa kami tetap boleh menjadi bangsa yang menang Tuhan. Terus menerus Tuhan Kau berkati Tuhan. Pemerintahan kami, Pak Presiden, Pak Wakil Tuhan, para menteri, semua aparat Tuhan berkatin. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan beri keamanan, perlindungan yang sempurna bagi mereka. Pemeliharaan-Mu sempurna juga Tuhan bagi mereka. Kami juga memberkati Tuhan kota di mana kami tinggal Tuhan. Kota kami Balikpapan Tuhan. Kami juga percaya Tuhan Engkau cinta Tuhan atas kota kami Balikpapan Tuhan.
Berkat-Mu juga atas kota kami Balikpapan Tuhan. Damai sejahtera-Mu berlimpah Tuhan atas kota Balikpapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di tengah pandemi ini Tuhan kami percaya Tuhan kota kami boleh melaluinya dengan hebat Tuhan, dengan menang Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, biarlah perekonomian di kota ini semakin hari semakin baik Tuhan. Tuhan yang memberkati Tuhan pemerintahannya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur, juga kami berdoa Tuhan buat gereja di mana kami beribadah Tuhan di GBI Rock Balikpapan. Tuhan berkati gembala kami Tuhan, Kak Herol, seluruh keluarganya Tuhan, seluruh pelayan-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang memberikan hati-Mu Tuhan di dalam setiap mereka, sehingga semua Tuhan boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih, kami juga bersyukur buat Rock Home Tuhan. Kami percaya Rock Home akan terbangun Tuhan dengan kasih karunia daripada-Mu Tuhan. Tanda ajaib Tuhan boleh sama-sama kami lihat bahwa Engkau yang memberkati setiap material yang diperlukan. Cuaca juga Tuhan kami percaya secara ajaib Tuhan Engkau yang atur Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur kami boleh melihat Rock Home boleh terbangun, Balikpapan boleh diberkati Tuhan melalui Rock Home ini Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Kita akan masuk persembahan saudara. Kita sama-sama yuk angkat gadget saudara atau apapun yang saudara pakai untuk persembahan. Mari kita berdoa saudara. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau sudah memberkati kami Tuhan. Kami memberi bukan karena kami hebat, bukan karena kami berkelebihan, tapi karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Karena Engkau sudah lebih dulu memberkati setiap kami. Kami mau berikan persembahan ini persepuluhan, persembahan diakonia, persembahan misi Tuhan, persembahan semuanya Tuhan. Kami persembahkan semua dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik saudara, kita sudah sampai di akhir ibadah kita pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa, kita buka kedua tangan kita terima berkat Tuhan. Saudara aminkan kalau saudara percaya setiap berkat ini buat saudara. Kami beriman Tuhan bahwa kehendak Tuhan Engkau semakin naik dan tidak turun. Menjadi kepala bukan ekor. Diberkati Engkau waktu Engkau keluar, waktu Engkau masuk. Bahkan dengan mulutmu, yang mulut kita semua yang udah diurapi Tuhan, kita bisa berkata pada dua tangan kita. Ayo kita ucapkan sama-sama 3 kali saudara bahwa apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Lagi saudara, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya, beri kau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya padamu, beri kau damai sejahtera. Kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah terima berkat Tuhan. Ayo kita semua sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati saudara. Free, my God, my Savior
mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Unending love, amazing grace. Unending love, amazing grace. Selamat hari Minggu.